persiapannya. Alhamdulillah, akhirnya alhamdulillah ya, seneng banget pastinya dikasih kepercayaan lagi, tapi mudah-mudahan nanti bisa bisa memberikan yang terbaik, terus terutama untuk teman-teman DA yang akan berjuang, mudah-mudahan diberikan kemudahan. Ada persiapan apa, Kak? Persiapannya paling ya pasti kesehatan, terus karena udah ada 2 buntut, jadi yang harus dibagi-bagi waktunya ya itu aja sih paling, apalagi sekarang kan masih ngasihin gitu, jadi mungkin nyetok asinya yang harus lebih lebih banyak gitu, karena kan harus ditinggalin kan, biasa tengah malam kan ngenenin, terus nanti harus ditinggal, jadi harus disiapin asinya. Berarti sebelum menerima ini ngobrol dulu sama Iya, Bang Di, terus gimana mau Kan menerima berdua atau langsung nih. gimana kan berdua lagi. Jadi pokoknya apapun kan aku selalu izin dulu, boleh apa enggak udah Aman. dan kebetulan memang alhamdulillahnya gitu kita dikasih ditawarinnya tuh langsung berdua, jadi tapi awalnya sih sebelumnya memang gimana ya Kak, karena kan masih ngenenin gitu, takutnya nanti malah kekejar-kejar sama lagi gitu, kan sih malah semuanya dibalikin lagi gitu, tapi ya udahlah ya, biar seru, dan Indosiarnya juga memberikan keleluasaan buat ya boleh kalau mau izin gitu. Tanyanya tentang DA aja ya. Tolong ya. Kalian sih udah lihat penampilan penonton gimana? Kenapa? Pesertanya gimana? Peserta. Karena kebetulan aku juga mantau di tayangan audisi ya, jadi supaya bisa tahu bagaimana kualitas peserta di A7, dan barusan juga ada beberapa perwakilan yang sedikit memperlihatkan atau memperdengarkan suara emasnya yang masya Allah sekali, masih muda dan ternyata multi talent ya, bukan hanya multi talenta gitu, bukan hanya nyanyi aja, tapi punya kebiasaan yang lain, kayak tadi ada yang bisa silat, ada yang bisa ngedance, dan banyak lagi. Ada tipsnya nggak sih? Presiden udah pada nunjukin beberapa keahlian yang bakal supaya nggak sih kalau jadi bakal pusing nih buat milih ada bagus-bagus. Iya, selain itu juga masih pada muda-muda gitu, masih pada kalau zaman aku kan dulu jauh dari umurnya gitu, kok sekarang kita setara gitu, umurnya belasan gitu ya, dengan kualitas mereka yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti masing-masing bisa saling memperkuatkan karakter, memperkuatkan apa yang akan disuguhkan, apa yang akan ditampilkan, sehingga pemirsa dan juri-juri mungkin nggak susah untuk memilih siapa yang terbaik dari yang terbaik ya. Ada tips buat peserta buat bertahan sampai akhir nggak sih, Kak? Konsisten, terus fokus sama ya doa restu dari orang tua, terus latihan sama anggap aja di setiap penampilan itu adalah penampilan terakhir. Jadi yang harus kita perkuat adalah niatnya untuk apa kita ikut kompetisi ini gitu. Jadi biar kedepannya juga bisa selalu memberikan yang terbaik, dan harus dipikirkan dari sekarang setelah ini mau jadi apa gitu ke depan. Jadi flashback nggak sih, juga di Kak? Bang Dia 7 ini ada komen juga, ada Ayu, kita bisa bakal meriah juga sih dia. Iya seru banget tadi, dan Teh Rina juga comeback lagi gitu setelah dulu DA pertama yang ya dulu Teh Rina tahu bagaimana perjuangan aku gitu, dan sekarang alhamdulillah bisa satu panggung bareng dan ikut menyaksikan teman yang akan berjuang nanti menjadi bintang dangdut masa depan. Jadi ke flashback gak sih? Iya banget, apalagi dulu mah bukan di sini preskonnya, di bawah. Ingat banget tuh kecil. Udah ada belum Kakak? Di bawah tuh. Pokoknya ngelihat mereka tadi pada mengunjukkan bakatnya,
ikut terharu dan ikut jadinya flashback ya dulu perjuangan bisa sampai sekarang banyak sekali gitu, dan mudah-mudahan pokoknya untuk teman-teman selamat berjuang. Ini bukan awal perjuangan, justru menurut aku awal perjuangan kalian nanti di saat kalian begitu selesai sekolah di Dangdut Academy, kalian bisa terus berkarya di industri ini atau enggak. Jadi tetap selalu semangat dan kita sama-sama membuat dangdut makin hebat dan semakin dicintai oleh seluruh penikmat musik yang ada di tanah air. Jadi sejauh ada nggak sih mungkin penampilan yang udah bikin kamu tertarik gitu sama salah satu peserta? Karena semuanya pada bagus-bagus dan semuanya masing-masing punya karakter. Jadi kayak bener kata kakak tadi, pasti akan membingungkan. Jujur aku nonton aja, ngeliat aja masih sangat-sangat membingungkan. Udah muda-muda, suaranya bagus-bagus. Ya mudah-mudahan nanti nggak ada yang, jangan sampai ada celah aja gitu, karena kan semuanya pada bagus-bagus. Maka dari itu aku bilang di setiap penampilan harus fokus, dan itu kan paling lama 5, 6, 7 menit lah kita di atas panggung. Jadi jangan sampai ada celah untuk juri bisa kecewa gitu dengan penampilan. Dan Dangdut Academy menjadi ikon dangdut berkelas nih, seperti apa nih kamu lihatnya nih? Aku pribadi sangat bangga karena jujur ya siapa Lesti kalau nggak ikut Dangdut Academy, nggak disupport dan didukung terus karya-karyanya oleh Indosiar, oleh teman-teman Lesti Lovers gitu. Jadi pokoknya Dangdut Academy ini harus tetap selalu menjadi ikon yang selalu melahirkan bintang-bintang dangdut masa depan. Ini udah kali keberapa sih kamu jadi juri sih? Keberapa ya? Dulu Lida, terus ikut lagi DA. Pokoknya liburnya ya sekitar selama libur DA aja. Kebayang gak sih Kak, dulu kan jadi peserta, sekarang udah dipanggil terus jadi juri. Ya, pokoknya sampai detik ini masih merasa nggak percaya, dan yang pasti bersyukur sekali Allah masih memberikan kesehatan, terus masih selalu dicintai oleh orang-orang yang selalu mendukung gitu, dan karya-karyanya masih alhamdulillah selalu diterima. Mudah-mudahan semua ini sampai seterusnya Tuhan kasih kesempatan untuk bisa terus memperbaiki diri khususnya, dan bisa selalu ada di industri musik, khususnya musik dangdut. Kayaknya gitu melihat dunia musik dangdut makin kembali jadi anak muda gitu gimana? Bangga dong, seneng. Kalau aku pribadi jadinya kayak ada temen gitu, karena kalau dulu kan sendirian, maksudnya karena teman-teman peserta yang lain kan usianya lebih dewasa gitu, sementara waktu itu aku ikut masih 13-14 tahun. Jadi sekarang banyak banget generasi muda yang ikut berkompetisi di Dangdut Academy, bahkan lebih banyak gitu. Jadinya seneng banget bisa kita kedepannya bisa berkolaborasi untuk bisa terus membangun musik dangdut gitu. Karena kalau enggak, siapa lagi yang bukan kita sebagai generasi muda yang bisa melestarikan musik dangdut kalau bukan kita yang terus melestarikannya, ya siapa lagi. Makin semangat bikin karya juga nggak sih Kak, kan banyak banget nih penggemar. Iya dong, jadi motivasi gitu, bahwa ntar di usia akan semakin bertambah, terus industri ini semakin banyak generasinya. Jadi bukan takut, tapi justru seneng karena kedepannya mungkin kita bisa bikin kolaborasi untuk bisa terus mengangkat musik dangdut. Melihat penampilan tadi seperti apa? Penampilan pesertanya. Yang tadi udah lihat belum? Sebelum ngelihat penampilan yang tadi pun aku ngikutin tayangan audisinya dan suaranya bagus. Terus ini kan juga kerja bareng sama Kak Bilar juga sebagai host, seperti apa? Kalau Kak Bilar setiap hari, kalau aku mah selang-seling karena menyangkut dengan menyusui. Dan jurinya juga bukan hanya aku, banyak guru-guru yang lain yang ikut juga terlibat sebagai juri. Ngurus toddler sambil menyusui kerja juga, gimana sih Kak itu? Seru, dan aku ngerasa sebagai perempuan yang beruntung yang disupport juga oleh suami, oleh pasangan. Jadi
nggak banyak dituntut apa-apa, tapi ketika ada kesempatan dan ditawarkan untuk berkarya, malah suaminya yang mendukung. Itu buat aku kayak salah satu yang aku bilang aku ini adalah salah satu perempuan beruntung kayaknya. Jadi berpendapat. Oh iya selalu. Makasih ya. Makasih Dede. Foto. Dede tengah. Ke tengah boleh Kak, ke sini Kak. 1, 2, 3. Sini kanan. Sini dong tengah. Satu detik. Oke, ke sini boleh Kak. Sekali 1, 2.